Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, kita akan membahas tentang digital ya, digital dalam elektronik ya. Kalau arti digital ya, digital itu artinya bilangan, digit. Oke. Apakah digital elektronik? Nih, oke. Nah, ini kita lihat, enaknya mudahnya dari sinyalnya ya. Kalau kita lihat di sini ada sinyal ya, sinusoidal ya. Dari nol naik 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 naik, terus turun ke nol lagi, minus, nol, turun turun lagi, naik lagi, dan seterusnya ya. Kalau kita lihat misalnya nilainya misalnya di sini satu kotaknya misalnya 1 volt ya. Ini nol, pada saat berikutnya adalah 0, sekian ya. Naik lagi pada saat berikutnya 0, sekian, naik lagi 0, sekian, kemudian jadi satu. Terus 1, sekian, 1, sekian, 1, seterusnya. Jadi setiap waktu dia, punya nilai yang tidak berhingga nih jadinya, apa, bilangannya jadi tidak berhingga ya, dari sini sampai puncak ini tidak berhingga, karena sinyalnya kontinu dia. Seperti jadi ada nol, ada 0, sekian, ada satu sekian, ada dua sekian, koma sekian, 3, sekian, dan seterusnya. Nah, tapi kalau di digital ya, dia hanya mempunyai 2 keadaan ya. Jadi 0 atau satu, dianggapnya gitu ya. Kondisi ini kok 0 ini biasanya on, off, sorry, biasanya off, ini on ya, ada juga yang terbalik ya. Ini off, on, jadi hanya 2 kondisi aja kalau di digital ya, elektronik. Ini contohnya seperti saklar ini ya, listrik di rumah Anda. Jadi ada kondisinya cuman ada on sama off, nggak ada kondisi tengah-tengah, gitu. Beda kalau di analog itu ada tengah-tengah, ada setengah, ada 1, sekian gitu ya. Mungkin kalau ini mungkin hampir sama dengan dimmer kali ya, bisa lampunya, mati, agak terang, mungkin gitu kali ya. Kalau di sini hanya on off aja. Oke, jadi itu. Jadi kalau kita lihat, paling mudah adalah di sinyalnya ya, sinyal analog dan sinyal digital untuk membedakannya seperti ini. Ya ini salah satu contohnya sinyal analog, ada bentuk sinyal analog yang lain lagi. Oke. Nah, sekarang kita lihat tadi kan bentuknya on off aja deh ya. Jadi, misalnya ini baterai, ini switch ya, ini lampu ya. Nah, ketika switch ini terbuka atau off ya, di sini terbuka, inputnya switchnya off, maka otomatis tidak ada arus yang mengalir, tidak dapat mengalir ke sana, tidak dapat mengalir karena ini terbuka, maka lampunya off. Kondisi ini ya, kalau kita buat tabel ya, switch, S1 ini off, 0 misalnya, maka lampunya adalah 0. Jadi kalau nolnya itu off, nah kalau dia terhubung ya, switch-nya misalnya on, maka dia menyebabkan ada arus listrik mengalir kemari. Menyebabkan arus listrik, ya, misalnya di sini, satunya itu on, ya, lampunya juga on ya, jadi satu. Jadi kita lihat, hanya 2 kondisi ya, 0 dan 1. Nah, ini contoh tabel kebenaran untuk, kondisi seperti ini. Nanti ada lagi pada gerbang-gerbang, beda lagi ya. Nanti kita masuk pada gerbang. Oke, kita lanjutkan. Nah, memang ada sih, komputasi analog ya, ada. Contohnya adalah ini ya, op-amp. Ini contohnya adalah rangkaian penjumlah header ya. Jadi outputnya ini adalah
Misalnya di sini 1 volt, di sini 1 volt, maka outputnya 2 volt ya. Cuman karena di sini inverting min 2 volt ya. Tapi nanti bisa dibalik lagi, pakai inverting lagi. Jadi ini adalah rangkaian penjumlah. Rangkaian pengurangnya ada ya, ada juga ini ya. Ini rangkaian differential amplifier ya. Kita lihat penguatannya 1, maka outputnya adalah B dikurangin A. Misalnya B-nya di sini 2 volt, di sini 1 volt, maka outputnya di sini akan menjadi 1 volt ya. Atau di sini karena inverting ya. Oh sorry, ini 1 volt. Oke. Jadi gitu ya. Nah, kemudian pengali juga ada ya. Ini contohnya penguatan ya. Penguatannya 10. Kalau kita masukkan di sini inputnya misalnya 0,5, karena penguatannya 10 kali ya, maka 0,5 dikali 10, maka outputnya menjadi 5 volt. Ada juga pembagi ya tinggal ini aja dibalik ya. Misalnya ini per 10, misalnya inputnya 1 volt, maka outputnya adalah per 10, per satunya 1/10. Atau kalau inputnya 10, maka di sini 1. Tapi dia ini negatif ya, hanya karena ininya inverting. Bisa dibalik atau dibuat yang non inverting. Cuman kelemahan dari komputasi analog ini ya, komputer analog ini eh, toleransi ya. Komponen itu kayak resistor itu punya toleransi, ada yang 5%, 1%, itu sangat berpengaruh ya. Jadi tidak bisa menghasilkan hasil yang akurat. Jadi kepastian akuratnya susah. Kita tahu komponen itu misalnya 10 kilo, kita beli belum tentu nilainya 10 kilo. Bisa kurang dari 10 kilo atau lebih dari 10 kilo. Dan ini akan mempengaruhi nilai daripada perhitungan di sini. Selain itu juga ada noise ya. Jadi contohnya di op-amp ini juga memiliki noise ya. Ini juga akan mempengaruhi juga ya. Dan ada sinyal dari luar ya. Dia mempengaruhi juga. Jadi sangat sangat apa ya, kepastiannya susah ya. Akurasi kepastiannya susah ya. Jadi dan yang kedua adalah setiap kali kita mau buat misalnya penguatannya berbeda ya. Ini penguatan pengalian yang berbeda, maka rangkaiannya dirubah lagi R-nya ya, atau pakai R variabel. Jadi ya, perubahannya menggunakan hardware-nya rangkaiannya dirubah. Jadi hardware programming ya, merubah hardware-nya. Setiap kali perhitungan dan nilai rangkanya akan dirubah ya, itu tidak diinginkan ya. Dan yang terakhir ya pasti karena kondisi gini berarti sulit dikembangkan. Oleh karena itu komputer analog ya sulit seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kalau komputer digital kan tadi, kalau digital kan 1-0 ya. Oke, dia blok diagramnya seperti ini. Di sini ada mikroprosesor ya. Misalnya apa ya? Prosesornya misalnya Intel i3 atau Intel i5 atau Intel i7 atau AMD. Atau kalau di HP Anda apa ya? Jadi prosesornya. Kemudian ada memorinya. Memorinya berapa giga ya? Di HP Anda atau di komputer ya, berapa giga. Terus ada input output ya. Contohnya keyboard ya, mouse ya, dan lain-lain. Nah, yang terpenting di sini bahwa si mikroprosesor ini akan mendapat yang namanya clock generator ya. Ini dari kristal biasa. Nanti dia yang tadi 1 0 1 0, jadi menghasilkan
clock pulsa 1010. Nanti, instruksinya setiap program ya atau instruksi itu dilaksanakan, berdasarkan clock ini, apakah dia satu clock, 2 clock, dan seterusnya. Nah ini ya, ada juga komputer yang satu chip misalnya microcontroller ya, itu juga. Di microcontroller itu mikroprosesor, memori, I/O-nya jadi satu. Kalau komputer biasa, tapi secara umum, eee, blok diagramnya seperti ini ya. Jadi yang digunakan sekarang komputernya adalah digital 1 0 ya. Oke. Nah, terus bagaimana dia mengelola, misalnya di keyboard kita ya, di keyboard kita itu ada huruf A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, dan seterusnya, atau A besar dan seterusnya. Jadi A kecil itu pada saat Anda menekan keyboard misalnya gitu ya, maka dia menampilkan akan mengirim ini keyboardnya. 1 0 1 1 0 0 0 1 1. Jadi sinyal digital ya. Nah, ini kalau dikonversi ke desimal menjadi 97 atau huruf karakter A besar ya, kapital. Jadi, eh, itu pada saat, kita menekan keyboard ya, huruf A besar, maka dia akan membangkitkan 01 00000001 ya. Atau kalau ini dikonversi ke desimal, bilangannya menjadi 65. Ini biner. Jadi kita lihat ya dia bekerjanya berdasarkan bit-bit ini ya. Jadi 0 atau 1 itu disebut bit ya. Jadi dia berdasarkan bit ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi seperti ini yang terjadi ya. Pengolahan pengolahan apa? Ada sandi ASCII. Oke. Terus kalau datanya analog bagaimana ya? Kan misalnya suhu, apalagi ya, kelembaban gitu ya, apalagi misalnya sinyal dari tubuh ya, intensimeter digital ya, ECG ya. Nah itu sinyal analog yang ada disampling dulu ya, ini kan analog misalnya seperti jadi disampling seperti diambil sampelnya ya. Jadi misalnya titik ini berapa nih ya? Ini dia titik ini sekian. Titik sekian ini maka dikonversi menjadi digital misalnya seperti ini. Kemudian sampling berikutnya ya, misalnya salah, misalnya ini sampling yang ini guys. Misalnya samplingnya ini ya. Tadi yang ini misalnya. Samplingnya sekarang ini ya. Maka dikonversi oleh ini menjadi 10 ya. Ya. Oke, seterusnya nanti jadi dia loncat-loncat ya. Namanya juga sampling, ambil sampel. Di titik ini diambil sampelnya, titik ini, titik ini, titik ini, titik ini. Jadi nggak continue diambil ya. Jadi nggak. Jadi per titik ya. Karena kan pada saat titik sini konversi dulu, oke keluar hasilnya, ambil lagi, ternyata sudah di sini ya sinyalnya. Nah, jadi nggak bisa continue. Jadi dia mengambilnya adalah sampling ya. Seperti itu. Oke, sampling atau dicuplik. Bahasa Indonesia cuplik. Nah, kemudian dari digital ini barulah diolah ke komputer. Nah, sebaliknya, kalau komputer mau eh, menampilkan analog gimana, misalnya suara ya, musik atau kita rekaman ini ya, suara orang ya. Jadi dari tadi ini kan dalam bentuk digital ya, disimpan misalnya. Kemudian ada konversi dari digital ke analog ya. Maka sinyalnya menjadi analog. Jadi dikasih amplifier masuk speaker, suara seperti ini.
Jadi pengolahan data analog ya dikonversi dulu menjadi digital, dan kebalikannya kalau dibutuhkan untuk keluaran dari komputer ke analog, maka dikonversi dari digital ke analog ya, atau DAC. Kalau di sini ADC, seperti itu. Oke, ya mungkin sebagai pengenalan elektronik digital seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.